Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di pertemuan sekarang saya akan membahas tentang wawancara investigasi ya. Wawancara investigasi ini tentu saja berkaitan dengan teknik wawancara yang dilakukan oleh wartawan ya. Oke, baik, kita lihat slide berikutnya. Ya, teman-teman, di pertemuan sekarang yaitu tentang wawancara investigasi ini, paling tidak saya akan menyampaikan 5 hal. Yang pertama adalah definisi wawancara investigasi. Lalu yang kedua ada ini aturan umum. Yang ketiga proses wawancara. Yang keempatnya ada mengembangkan pertanyaan. Yang terakhir adalah jenis wawancara ya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Ya, teman-teman, baik kita mulai dari definisi tentang wawancara ya. Ini tentu saja berkaitan dengan wawancara jurnalisme investigasi. Sebetulnya kalau kita lihat dari definisi, banyak sekali ahli yang menyebutkan atau yang mendefinisikan tentang wawancara, gitu ya. Tentang banyak sekali ahli-ahli, terutama yang berkaitan dengan wawancara ini, baik itu yang berkaitan dengan dunia jurnalistik maupun dunia-dunia lainnya, misalnya seperti penelitian, kan di penelitian itu juga kan ada ya wawancara. Tapi kita lebih fokus sekarang wawancaranya adalah wawancara untuk jurnalisme investigasi. Jadi paling tidak dari berbagai ahli itu gitu ya, saya mencoba memberikan semacam beberapa kesimpulan ya bahwa wawancara itu sebetulnya apa kan gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah misalnya wawancara itu adalah dikategorikan sebagai atau didefinisikan sebagai tanya jawab nih, proses tanya jawab. Nah, itu ya proses tanya jawab antara siapa? Ya antara pewawancara dengan yang diwawancara kan gitu ya. Nah, lalu keyword yang kedua itu adalah wawancara itu adalah proses nih, proses bertanya dari siapa? Dari pewawancara dan menjawab. Jadi ada proses bertanya dan proses menjawab. Dari siapa yang menjawabnya? Yaitu tentu saja yang ditanya tentu saja ya. Lalu yang berikutnya yang ketiga bahwa definisi wawancara itu adalah proses mengajukan pertanyaan. Proses, ada proses ya. Mengajukan pertanyaan dan menjawab. Nah, ini menjawab. Jadi sebetulnya hampir mirip ya dari yang definisi pertama bahwa wawancara itu adalah proses tanya jawab. Lalu yang berikutnya adalah proses bertanya dan menjawab. Nah, yang ketiga adalah proses mengajukan pertanyaan dan menjawab. Dan yang terakhir dari kesimpulan tentang wawancara itu adalah proses bertanya dan menyampaikan pendapat di sini ya. Jadi tetap di situ ada dua yang terlibat, yaitu yang mewawancarai dan yang diwawancarai, gitu ya. Jadi unsur-unsurnya wawancara itu ada tentu saja ada pewawancara, ada yang diwawancara, dan tentu saja adalah ada materi yang akan diberikan kepada kepada si penjawab. Nah, nanti penjawab pun juga akan memberikan jawaban itu gitu ya. Jadi ada proses tanya jawab, ada proses bertanya dan menjawab, ada proses mengajukan pertanyaan dan menjawab, dan ada yang mendefinisikan bahwa wawancara itu adalah proses bertanya dan menyampaikan pendapat. Baik, kita lihat ke slide berikutnya. Ya, kita akan membahas kepada tema yang kedua ya di wawancara ini, yaitu ada aturan umum yang berkaitan dengan wawancara nih. Ada aturan umum yang berkaitan dengan wawancara. Gitu ya. Nah, ini aturan umum ini kita ke sini nih. Aturan umumnya itu minimal ada 4 gitu ya. Ada 4 istilah yang berkaitan dengan aturan umum yang berkaitan dengan wawancara. Yang pertama adalah on the record. On the record. On the record itu tiada lain adalah boleh hasil wawancaranya itu adalah boleh
dikutip semuanya ya di sini nih. Dikutip semuanya nih ini ya. Boleh. Jadi hasil wawancara yang dilakukan oleh pewawancara terhadap yang diwawancarai, hasilnya itu semua boleh disampaikan pada khalayak. Nah, terus yang kedua adalah ada on the background. Nah, di sini on the background. Nah, on the background itu berbeda dengan on the record ya. Kalau on the record tadi boleh semua dikutip, hasil wawancara itu dikutip dalam tulisan seorang wartawan. Tetapi kalau on the background itu adalah di sini sudah jelas. Boleh dikutip semuanya pernyataan, tetapi tidak nama, gelar, dan nama itu tidak disampaikan di sini. Pernyataannya mau boleh, tetapi nama dan gelarnya tidak boleh. Gitu ya, itu on the background. Kalau nama lembaga, boleh di sini ya ada tuh nama lembaga ini. Tetapi yang paling penting di sini di on the background itu adalah silakan diikuti, tetapi tidak menyertakan nama dan gelar si pemberi informasi itu ya. Nah, kalau on the background, nah di sini on the background itu adalah biasanya hanya berlaku kepada dunia wartawan saja ya, untuk wartawan saja informasinya nih yang disampaikan, gitu ya. Lalu diberikan kepada wartawan, nah wartawan nanti bisa mempublikasikannya on the background ya. Kalau on deep background, kalau tadi on background, kalau di sini adalah on deep. Nah, terus yang peraturan yang keempat adalah off the record. Nah, ini off the record gitu ya. The record. Nah, off the record itu hasil wawancara itu sama sekali tidak boleh dipublikasikan kan gitu yang ini. Tidak boleh dipublikasikan. Di off the record. Nah, nanti mengenai aturan ini ya dalam dunia wartawan nanti akan saya bahas di mata kuliahnya Hukum dan Etika Jurnalistik ya. Nah, itu nanti akan bisa terlihat dengan jelas aplikasinya dan mengapa alasannya off the record ini tidak boleh disampaikan. Nah, gitu ya. Siapa nih pihaknya yang bisa menyebutkan bahwa off the record itu akhirnya bisa disampaikan kepada masyarakat. Gitu ya. Baik, untuk sementara ini saya hanya memberikan pengertian umum saja dulu, yaitu aturan umum tentang wawancara, ada yang disebut dengan on the record, ada yang disebut dengan on background, ada on deep background, dan yang terakhir adalah ada off the record. Baik, kita lihat slide berikutnya ya. Oke, kita sudah menginjak kepada proses wawancara ya. Proses wawancara sudah pasti ya. Proses wawancara itu kita sudah pasti mempunyai bahan yang ingin kita pertanyakan kepada narasumber kan gitu ya. Tapi biasanya sebelum itu juga hal yang paling penting ketika kita menemui narasumber atau saat prosesnya berlangsung kan gitu ya. Itu atau misalnya setelah wawancara itu, nah itu yang perlu diketahui oleh setiap wartawan misalnya gitu ya. Jadi jangan lupa ada tata keramanya, misalnya diawali dulu dengan tersenyum dan sopan gitu ya, lalu memperkenalkan diri gitu ya. Lalu menyebut coba kita menunjukkan minat yang sangat besar terhadap materi yang akan kita wawancarai. Lalu misalnya berikutnya itu adalah meyakinkan gitu ya, meyakinkan kepada narasumber bahwa sumber berita itu intinya ketika sedang dilakukan wawancara akan diberikan suasana yang nyaman gitu ya. Tidak ada penekanan-penekanan di situ. Lalu berikutnya sudah kita mempersiapkan perlengkapan gitu ya, mencatat dan nanti tentu saja terakhir adalah bertanya. Ya, kadang-kadang kita lupa misalnya karena kita keburu waktu, nah ini tersenyum dan sopan, nah itu biasanya pada keadaan apa kita akhirnya menjadi lupa misalnya ya. Lalu memperkenalkan diri pun juga kadang-kadang dalam teknisnya bisa dilakukan atau tidak tergantung nanti kita lihat situasinya. Kalau misalnya wawancaranya kita gitu ya, hanya kita sendiri gitu ya, itu sudah pasti tersenyum dan sopan lalu memperkenalkan diri ya gitu ya. Kemudian berikutnya menunjukkan minat nih yang sangat besar gitu. Lalu yang berikutnya yakinkan bahwa narasumber itu adalah dalam keadaan nyaman. Kita berikan suasana nyaman dalam wawancara itu. Ya, sudah mempersiapkan perlengkapan, mencatat dan bertanya kan gitu ya. Itu adalah
proses wawancaranya. Nah, bagaimana nanti kita akan mencoba mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu? Baik, kita lihat di slide berikutnya ya. Baik ya, mengembangkan pertanyaan. Ini ingat sekali lagi, mengembangkan pertanyaan dalam jurnalisme investigasi. Ingat sekali lagi, di dalam jurnalisme investigasi, wartawan atau media sudah menangkap adanya beberapa yang disembunyikan. Adanya beberapa unsur-unsur yang ditutup-tutupi, kan gitu ya. Oleh karena itulah dalam mengembangkan pertanyaan berbeda dengan proses wawancara untuk berita Stay News kan gitu ya. Nah, di dalam di dalam jurnalisme investigasi, kehati-hatian itu dalam mengajukan pertanyaan itu harus menjadi salah satu prioritas ya wartawan nih, misalnya ini hati-hati karena ingat sekali lagi ketika kita sudah memproklamirkan mau menginvestigasi sebuah tema, berarti di situ kita sudah mengantongi bahwa ada nih yang ditutup-tutupi. Oleh karena itu, setiap kita melangkah, terutama dalam wawancara, sikap hati-hati ini sudah ada ya, sudah ada di sini. Hati-hati sekali di sini. Nah, hati-hati. Nah, yang kedua adalah jeli. Iya, jeli gitu ya. Jeli si wartawan atau si pewawancara itu harus jeli. Mana kira-kira jawaban-jawaban dari pertanyaan kita itu yang masih mengandung unsur ditutupi kan gitu ya. Nah, wartawan jeli di sini. Pewawancara harus jeli sekali di situ. Apakah ini harus jeli sekali di situ? Apakah betul yang ditanyakan, apa yang dijawabnya kan gitu ya? Apakah hanya sebagai jawaban yang tidak ada makna misalnya? Maka di situ harus ada kejelian. Nah, dari kejelian itulah kita bisa mengulangi kembali nih pertanyaan itu. Ya. Karena dari yang diajukan oleh kita pertanyaan itu, narasumber menjawabnya kemana-mana dulu kan gitu ya. Nah, kita ulangi lagi nih pertanyaannya kan seperti itu. Nah, tidak hanya cukup hanya sampai mengulangi, karena ingat sekali lagi di dalam jurnalisme investigasi ini ada unsur yang ditutupi. Coba kita perkuat pertanyaan itu gitu ya. Kalau perlu lebih spesifik pertanyaannya gitu, ulangi lalu perkuat kan gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah memperkuat juga tetap masih mencoba mengelak kan gitu ya. Nah, coba kita berikan combine data yang kita miliki, coba kan ajukan kepada narasumber atau kepada yang kita wawancarai bahwa kita sudah punya data ini nih kan gitu ya. Combine antara pendapatnya dia dengan data-data yang kita miliki kan gitu ya. Tapi tetap masih juga seperti itu kan gitu ya, seperti mencoba menutup-tutupi. Tunjukkan data yang kita yang sebenarnya itu apa yang data kita miliki kan gitu ya. Klarifikasi apakah data yang kita miliki itu adalah benar atau tidak. Nah, tunjukkan datanya itu kepada si narasumber. Ini datanya menurut yang kita dapat informasinya bahwa Bapak misalnya atau bahwa Anda adalah terlibat dalam korupsi sekian miliar. Datanya bisa kita klarifikasi di situ dan menunjukkan datanya kan gitu ya. Klarifikasi. Nah, dari situlah kita misalnya diklarifikasi yang bersama dengan konfirmasi, kita hanya menjawabkan jawaban pendek misalnya konfirmasi data yang kita miliki itu benar atau tidak misalnya ya. Nah, ingat dari klarifikasi itu kita sekali lagi dalam mengembangkan pertanyaan dengan narasumber yang berkaitan dengan tadi jurnalisme investigasi adalah semua perkataan, semua jawaban yang diberikan oleh narasumber itu memiliki potensi untuk kita tanya lebih lanjut lagi. Nah, gitu ya di situ. Potensi kita sangat tinggi dengan bertemunya narasumber tersebut kan gitu ya. Sehingga jawaban-jawaban yang disampaikan oleh narasumber itu mempunyai potensi untuk kita lanjutkan pertanyaannya gitu ya dengan data-data yang kita miliki. Nah, itu yang ciri khas dari pertanyaan-pertanyaan atau wawancara yang biasa dilakukan dalam jurnalisme investigasi. Harus penuh kehati-hatian, jeli, coba ulangi, perkuat, combine, klarifikasi, konfirmasi, dan semua jawaban-jawaban yang disampaikan itu adalah mempunyai potensi untuk
lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, yang baru, atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Gitu ya, itu dalam mengembangkan pertanyaan. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Ya, baik teman-teman, kita sudah menginjak pada jenis wawancara investigasi, gitu ya. Nah, jenis wawancara yang berkaitan dengan wawancara investigasi ini, saya mencoba melihat dari 6 kategori ya. Yang pertama adalah melalui telepon, gitu ya, melalui secara langsung, ini secara langsung. Nah, ini saya coba. Pertama adalah ini melalui telepon. Lalu yang kedua langsung. Lalu yang ketiga adalah melalui konferensi. Nah, nomor satu ini nomor satu. Lalu nomor 2 dan nomor 3 ini dilihat dari jenis kegiatan wawancaranya, jenis kegiatannya, gitu ya. Tetapi kalau yang keempat, gitu ya, keempat ini, lalu kelima, nah, ini dan keenam, nah, ini adalah berkaitan dengan proses ya, nah ini. Ini berkaitan dengan proses, proses ya. Nah, lewat telepon, nah ini yang lewat telepon, coba saya lihat ya, lewat telepon, yaitu berkaitan dengan wawancara melalui telepon, ya. Lalu kalau langsung biasanya face to face, gitu ya. Kalau melalui konferensi pers biasanya melalui sebuah kegiatan yang sengaja wartawan diundang untuk menyampaikan informasi. Nah, biasanya narasumber mengundang ya. Nah, kalau dilihat dari prosesnya, kita bisa melihat 3 hal. Yang pertama adalah interviewer from the outside in. Jadi di sini maksudnya adalah mendahulukan lingkaran kedua. Artinya, proses kegiatan wawancara ini kita mementingkan dulu atau mendahulukan dulu narasumber yang berada pada lingkaran yang kedua. Artinya, kita ingin mendapatkan data-data dari pihak luar dulu mengenai sesuatu hal, gunanya untuk mendapatkan versi lain. Kira-kira data yang kita dapatkan itu nanti kalau bertemu dengan narasumber yang utama itu adalah nanti akhirnya bisa membuat kita lebih dalam lagi informasi yang kita dapatkan, sehingga nanti bisa lebih banyak lagi mendapatkan informasi atau bertanya kepada informasi yang narasumber yang berada pada lingkaran yang pertama, gitu ya. Yang berikutnya ini smoking gun interviews, itu ya, menyangkal diserang dengan bukti. Ya, biasanya sudah sudah hal yang biasa ya kalau wartawan bertanya kepada narasumber, ada penyangkalan, menyangkal bukan menyangkal ya, kurang gini, menyangkal, lalu kita serang, maksudnya serang itu dalam pengertian tetap ada etikanya, mengkonfirmasi dengan atau menyerang dengan menunjukkan bukti-bukti yang kita miliki, kan gitu ya. Nah, itu. Dan yang proses yang ketiganya itu adalah wawancara dengan double check atau dan triple check, gitu ya. Ini perlu pengecekan yang berulang-ulang karena pada prinsipnya kita nanti membuat pemberitaan itu atau laporan itu adalah yang dalam, gitu ya, hasil dari investigasi, sehingga kita perlu mengecek berulang-ulang untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah berniat baik di sana. Kemudian data yang kita miliki itu adalah data-data yang benar, up to date kan gitu ya, dan penuh dengan muatan-muatan data yang terkini misalnya ya. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi di jenis wawancara ini ada secara kegiatannya bisa dilihat dari lewat telepon, lewat langsung, ada konferensi pers. Kalau dilihat dari prosesnya bisa ada interviewer from the outside in, dan yang kedua adalah smoking gun interviews, dan yang ketiga adalah double check dan triple check ya. Oke, baik, kita lanjut. Ya, teman-teman, demikian tadi kuliah kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman dan
tentu saja pengetahuan kita yang bertambah ya. Dan saya berharap apa yang disampaikan tadi kita bisa memberikan suatu makna yang berbeda ya, tentu saja dari setiap mahasiswa, tetapi walau bagaimanapun juga mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.